Pendukung Anies Baswedan yang disebut anak abah seolah diperebutkan paslon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Namun tampak ada penolakan anak-anak abah untuk mengalihkan suara kepada paslon yang ada. Sebagai bentuk protes terhadap kandidat Pilkada serentak 2024 yang dipilih partai politik, Undang-Undang Pilkada digugat di Mahkamah Konstitusi, yakni usulan menghadirkan kotak kosong dalam setiap pemilihan kepala daerah. Walaupun gagal berlayar dalam pesta demokrasi pemilihan gubernur periode 2024-2029, nama Anies Baswedan terus dibicarakan di tengah kontestasi Pilkada Jakarta. Sebagai gubernur Jakarta periode 2017-2022 dan mantan Capres 2024 yang meraup 41,07% atau 2,6 juta suara warga Jakarta. Hal ini tidak bisa dianggap sepele. Pendukung Anies yang disebut anak abah seolah diperebutkan paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Anies menghimbau para pendukung setianya untuk membaca visi misi dari ketiga paslon Cagup-Cawagup Jakarta. Ya tentu kita ingin segera juga apakah nanti setelah Pak Anies melihat visi misi yang dibawa oleh Ridho ataupun oleh siapapun, yang mana yang beliau rasa paling cocok dengan agenda beliau. Dan kami rasa agenda Ridho paling mirip dengan apa agenda Pak Anies yang akan ingin bawa. Nanti suara anak abah atau pendukung Pak Anies itu mendukung Pramono, jadi ada kemungkinan besar untuk langsung memenangkan di satu putaran, begitu Mbak? Oke. Jadi memang bisa dibilang berharap sekali ya supaya Anies menentukan pilihan dan pilihannya itu adalah Pramono Rano. Betul. Tampak ada penolakan anak abah untuk mengalihkan suara kepada paslon yang ada. Dengan begitu, muncul kesakitan luar biasa yang dirasakan anak-anak abah saat Anies tidak bisa berkontestasi di Pilkada Jakarta. Abah dalam makna sosiologis adalah sesuatu yang tidak tergantikan. Yang ada bergulir di Mahkamah Konstitusi itu sebuah gugatan judicial review yang mengatakan bahwa harusnya di semua pilkada itu ada kotak kosong. Sekarang sedang jalan di situ ya. Jadi artinya kalau ada pemilih yang menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan harapan mereka karena dianggap katakanlah dalam tanda petik hasil oligarki partai politik, maka mereka masih bisa memilih kotak kosong ya. Dengan demikian pilkada akan diulang pada tahun yang akan datang. Kita nggak tahu bagaimana nasib gugatan itu sedang berjalan. Nanti saya mau saja tampil sebagai pihak terkait atau ahli. Untuk diketahui, Undang-Undang Pilkada kembali digugat di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 5 September lalu. Para pemohon menjelaskan bahwa uji materi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kandidat Pilkada serentak 2024 yang dipilih partai politik. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengatur kotak kosong dalam pilkada di seluruh daerah di Indonesia agar bisa menjadi opsi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.